Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahilul Izmi. Pada video kali ini saya akan mereview materi manajemen proyek tentang project time management. Nah, yang pertama, pentingnya jadwal project, di mana menyelesaikan proyek tepat waktu sebagai salah satu tantangan terbesar mereka, dan pada sebuah proyek waktu memiliki fleksibilitas yang paling sedikit. Kemudian masalah jadwal adalah alasan utama bagi benturan dalam proyek, khususnya selama pertengahan kedua proyek. Kemudian gaya kerja individu dan perbedaan budaya penyebab konflik jadwal, di mana satu dimensi dari tipe indikator Myers-Briggs berfokus pada sikap masyarakat terhadap struktur dan batas waktu. Kemudian sebagian orang memilih untuk mengikuti jadwal dan memenuhi tenggat waktu, sementara yang lainnya tidak. Perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan sikap tentang jadwal. Nah, kemudian media snapshot. Nah, berbeda dengan Olimpiade musim dingin 2002, di mana perencanaan dan penjadwalan sangat berbeda untuk Olimpiade musim panas 2004 yang diselenggarakan di Athena, tepatnya di Yunani. Nah, banyak artikel yang ditulis sebelum upacara pembukaan prediksi bahwa fasilitas tidak akan siap pada waktunya, di mana banyak orang sangat terkejut dengan ucapan pembukaan yang menakjubkan. Bangunan baru yang indah, keamanan, dan sistem transportasi di Athena sangat luar biasa, di mana orang-orang Yunani bahkan membuat senang para kritikus dengan berpura-pura para pekerja konstruksi masih bekerja pada saat upacara dimulai. Nah, kemudian manajemen waktu proyek, di mana perencanaan pengelolaan jadwal menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian jadwal proyek. Kemudian mendefinisikan kegiatan, di mana mengidentifikasi kegiatan khusus bahwa anggota tim proyek dan stakeholder harus melakukan untuk menghasilkan deliverable proyek. Kemudian aktivitas frekuensi, di mana mengidentifikasi dan dokumentasikan hubungan antara kegiatan proyek. Dan estimasi sumber daya, memperkirakan berapa banyak sumber daya tim proyek sebaiknya digunakan untuk melakukan kegiatan proyek. Memperkirakan jangka waktu kegiatan, di mana memperkirakan jumlah periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan. Kemudian membangun jadwal, menganalisis urutan kegiatan, estimasi sumber daya, dan perkiraan durasi kegiatan untuk membuat jadwal proyek, dan mengontrol jadwal, di mana mengendalikan dan mengelola perubahan jadwal proyek. Ini adalah ringkasan manajemen waktu proyek. Kemudian planning schedule management, di mana tim proyek menggunakan pertimbangan ahli, teknik analisis, dan rapat untuk mengembangkan rencana pengelolaan jadwal. Di mana dalam sebuah perencanaan pengelolaan jadwal, dia meliputi pengembangan model jadwal proyek, metodologi penjadwalan, tingkat akurasi dan satuan ukuran, ambang batas kendali, aturan pengukuran kinerja, format laporan, deskripsi proses. Nah, untuk mendefinisikan aktivitas, di mana suatu aktivitas atau tugas adalah elemen kerja biasanya ditentukan pada WBS yang memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya yang diharapkan. Dan definisi aktivitas melibatkan pembuatan WBS yang lebih rinci beserta penjelasan untuk memahami semua pekerjaan yang harus dilakukan, sehingga kita dapat membuat perkiraan biaya dan durasi yang realistis. Ada daftar aktivitas dan atribut, di mana activities list berupa tabulasi kegiatan yang harus dimasukkan pada jadwal proyek, di mana ada nama aktivitas, nomor atau identifier kegiatan, dan deskripsi singkat aktivitas. Ini ada milestones. 3 tipe dependency, di mana mandatory dependency,
discretionary dependence, dan external dependence. Nah, kemudian network diagrams. Network diagrams adalah teknik yang lebih disukai untuk menunjukkan aktivitas sequencing, dan network diagram adalah tampilan skematis dari relasi logis antar atau ukuran aktivitas proyek. Nah, ini adalah network diagram proyek X. Kemudian proses membuat diagram OA, di mana cari semua kegiatan yang dimulai pada node 1 dan menggambar diagram network dari kiri ke kanan. Kemudian terjadi ketika dua atau lebih node mengawali node tunggal. Lanjutan menggambar network diagram proyek sampai semua aktivitas pada diagram memiliki dependensi. Ini adalah contoh dependence tipe. Contoh PDM network diagram. Kemudian estimasi resources kegiatan, dimana sebelum perkiraan resource kegiatan mempertimbangkan isu-isu penting dalam mengestimasi sumber daya. Kemudian estimasi durasi kegiatan, di mana durasi termaksud jumlah aktual waktu bekerja pada kegiatan ditambah waktu yang telah berlalu, dan effort adalah jumlah hari bekerja atau jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Effort setiap durasi pekerjaan biasanya tidak sama, dan orang yang melakukan pekerjaan harus membantu membuat estimasi dan seorang ahli harus mengkajinya. Nah, di sini ada Gantt chart for Project X, kemudian Gantt chart project peluncuran software. Nah, kemudian menambahkan milestone pada Gantt chart. Nah, banyak orang ingin fokus pada pencapaian milestone, terutama untuk proyek-proyek besar. Nah, milestone menekankan peristiwa penting atau prestasi pada proyek. Secara normal membuat milestone dengan cara memasukkan teks berdurasi 0, atau kita dapat menandai setiap teks sebagai tongkat. Nah, kemudian ada SMART kriteria, milestone baru spesifik. Nah, ini adalah contoh tracking Gantt chart. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kira bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum.